nasional. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. SMK bisa, SMK hebat. Jadi selamat siang Pak Freddy. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah memenuhi panggilan saya untuk berjumpa dengan saya, karena saat ini akan melaksanakan pemenuhan tanggung jawab saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 pada tahun ini. Adapun pertemuan kita hari ini yaitu berkaitan dengan supervisi pembelajaran. Jadi saya akan melaksanakan ada 3 tahapan sebenarnya dalam supervisi pembelajaran ini. Yang pertama itu praobservasi, di mana tentunya pada tahap ini kita akan mencoba mengetahui, mempelajari sejauh mana persiapan Pak Freddy dalam mempersiapkan diri masuk dalam kelas, termasuk bagaimana kesiapan kepercayaan diri dan mematangkan semuanya itu sehingga Bapak lebih percaya diri masuk dalam kelas. Kemudian nantinya setelah ini kita masuk dalam kelas untuk mempelajari, mengetahui sejauh mana rencana pembelajaran yang Bapak buat ini bisa terlaksana dengan baik di kelas. Dan setelah itu ada yang namanya pasca observasi. Nah, di sini tentu kita akan mengevaluasi sekaligus refleksi terhadap proses yang Bapak sudah lakukan di kelas. Ya, dan juga ada umpan balik untuk bagaimana pengembangan nantinya. Jadi ada 3 tahapan supervisi ini. Saat ini kita akan membahas tentang praobservasi berkaitan dengan persiapan rencana pembelajaran Bapak. Saya masuk saja di pertama Pak ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai berdasarkan rancangan yang Bapak buat. Mungkin Bapak bisa uraikan berkaitan dengan pembelajaran. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi materi yang akan saya bawakan ini adalah materi perakitan komputer. Adapun beberapa tujuan pembelajaran yang dicapai yaitu yang pertama dengan metode kelompok, siswa dapat menentukan langkah-langkah perakitan komputer dengan benar. Jadi dalam proses ini saya akan menggunakan metode kelompok Pak. Kemudian dengan melaksanakan praktik perakitan komputer diharapkan siswa memiliki keahlian merakit komputer dengan cepat. Jadi dalam nantinya ini di dalam metode kelompok tersebut, di situ juga siswa-siswi akan melakukan perakitan komputer Pak. Kemudian yang ketiga, dengan presentasi kelompok diharapkan siswa mampu membuat laporan perakitan komputer dan dipresentasikan sesuai dengan hasil yang telah dikerjakan secara bersama-sama dengan baik. Jadi setelah mereka melaksanakan diskusi kelompok, mereka melaksanakan perakitan, setelah itu mereka akan membuat laporan dan akan dipresentasikan. Oh ya, berkaitan dengan itu, apakah Bapak sudah juga menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran ini? Atau masih belum? Jadi pendekatan model serta metode pembelajaran. Jadi itu maksudnya Pak. Iya. Itu jadi pendekatan model dan metode pembelajaran yang saya lakukan, yang saya gunakan itu adalah yang pertama pendekatan itu pendekatan saintifik. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan itu discovery learning. Kemudian metodenya supaya siswa ini bisa lebih aktif, kemudian semuanya juga merasa bahwa siswa ini mereka semuanya tidak ada yang tidak ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Di situ saya menggunakan metode diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian penugasan kelompok, kemudian praktik dan presentasi. Jadi ada beberapa metode yang saya kolaborasikan dalam hal ini, sehingga apa yang akan saya harapkan bisa tercapai untuk bagaimana memaksimalkan antusias siswa. Baik, dari pendekatan yang Bapak lakukan mulai dari pendekatan
model pembelajaran, metode pembelajaran ini bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai, misalnya dari sisi pengetahuan apa kira-kira atau keterampilan yang dicapai, dan silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi ada 3 hal yang untuk pengembangan yang saya lakukan di sini. Yang pertama itu hubungannya dengan sikap. Oh ya. Pengamatan ini, dalam hal ini saya lakukan adalah pengamatan aktivitas dan kerja kelompok di dalam kelas. Saya observasi. Ya. Kenapa saya masukkan pengamat sikap ini? Karena terkadang ada siswa yang temannya bekerja, tapi dia sendiri yang dia patuh. Jadi dia tidak kompak dalam kelompok tersebut. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya itu adalah penilaian pengetahuan, itu bagaimana kemampuan peserta didik atau siswa ini menjelaskan materi-materi yang sudah dikuasai. Kemudian yang selanjutnya keterampilan, itu bagaimana kemampuan peserta didik ini atau siswa untuk mempresentasikan atau bukan mempresentasikan, dia mempraktikkan perakitan komputer yang akan kami lakukan dalam kelas tersebut. Jadi memang mata pelajaran yang Bapak bawakan ini memang sangat menunjang pengembangan keterampilan, karena memang ya jurusan komputer, sehingga kemudian harapannya bahwa anak-anak bisa berkembang betul dalam perakitan itu. Jadi itu mudah-mudahan dalam pembelajaran kita nantinya harapan kita sesuai dengan rencana yang Bapak persiapkan ini bisa tercapai dengan baik, dan tentunya ya peserta didik kita bisa berkembang dengan baik. Terima kasih Pak Fredrik atas waktunya. Kira-kira hari apa Bapak jam-jam itu masuk pelajaran? Kalau untuk harinya saya hari Rabu Pak, jam kedua ya. Oke, jadi nanti kita bertemu di hari Rabu jam kedua untuk melaksanakan observasi pembelajaran. Mudah-mudahan kita sehat terus Pak ya. Terima kasih Pak. Selamat. Kira-kira siapa yang bisa terjemahkan apa gambar apa itu ya? Gambar wajah. Kamu? Ramadhani dengan wajah. Kamu? Apa? Dansa. Terus apa lagi siapa? Pohon. Ada pohon. Jadi baik. Pembelajaran kita hari ini yaitu lanjutan dari pembelajaran kita yang kemarin tentang apa? Perangkat komputer. Jadi saya tanya dulu, kita ada tes. Saya tanya dulu apa pelajaran kita kemarin? Perawatan. Oke. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang langkah-langkah
sekarang kita akan mempraktikkan yang terkait perawatan praktek kelas komputer itu. Awalnya kita tahu siapa yang kompetensinya. Yang pertama itu mempraktikkan perawatan kelas komputer. Jadi kita akan praktek ya. Kemudian membuat laporan hasil perawatan kelas komputer. Jadi ada laporan itu dalam bentuk ya, apa kesimpulan dan juga dalam bentuk praktikum. Jadi saya akan ambil nilai praktikumnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang melalui metode demonstrasi diharapkan siswa mampu mempraktekkan perawatan kelas komputer dengan tepat. Tujuannya kalian mampu mempraktekkan apa yang ada di dalam materi. Instrumen penilaian ada 3: sikap, pengetahuan, dan praktek ya. Kemudian saya tanya lagi, kita masuk di dalam inti materi. Apa itu perawatan? Sikap. Ada lagi merawat. Dan di belakang lagi apa? Merawat. Saya akan nanti bagikan dalam buku materinya. Dan kelompok yang kemarin itu adalah kelompok yang akan belajar melaksanakan belajar dua. Ini misalnya. Balas begini. Iya. Ya. Kalau begitu kita menggunakan baris seperti ini. Iya, Pak. Coba tukar lagi. Bisa? Jadi di buku kelompoknya ada bantuan saya kelas. Yang coba perhatikan KPD-nya. Ada nama kelompok, ya. Ada nama kelompok. Terus kemudian di situ juga ada nama. Oke, sekarang siapkan dulu alatnya. 5 alat yang tadi kita sudah seperti kipas RAM, memori RAM maksudnya. RAM yang dipakai ini Pak. Perhatikan dulu, kan ada obeng, sudah ada obeng di situ gunanya buka ya. Kemudian ini gunanya untuk mengikat kabel-kabel di dalam itu supaya tidak terlentakan ya. Jadi saya kasih Apa yang
Main umur. Wait, tidak bisa saudara nanti setting. Ada yang taruh di sini kan? Ada Pak. Apa namanya? Wah, semacam apa itu? Apa dari pasta? Ya, pasta ya. Kemudian apa gunanya itu pasta? Membersihkan. Mendinginkan Pak. Ya, itu sebagai penampilan dingin. Sudah bagus ini penataannya di dalam. Ini sudah rapi. Kira-kira apa yang mau taruh di bawah ini kipas? Pasta. Apa gunanya? Ya, jadi gunanya itu pasta supaya menstabilkan ya, menstabilkan itu nanti sebagai pendingin. Jadi ini kan ada heatsink, ada kipas, yaitu penghantar ini pasta untuk mendinginkan prosesornya. Kemudian ini sudah tidak goyang. Masih kurang bautnya satu Pak. Iya, bautnya tidak apa-apa karena memang kurang baut. Tapi ini sudah bagus, rapi juga di dalamnya. Kalian sudah bisa memanfaatkan ini dengan baik. Cuman satu ya. Berarti masih ada satu pengikatnya. Iya Pak. Tidak masalah. Tidak masalah. Oke, selesai ya. Kesimpulan kami adalah dalam pelajaran ini kita bisa tahu cara merawat atau membersihkan perangkat keras komputer dan alat-alat apa saja yang digunakan dalam pembersihan atau perawatan perangkat keras komputer. Sekian dari kami Casing, kita harus membersihkan. Yang mana casing? Yang mana casing? Ya, bagus. Lanjut. Terhindar dari debu dan kotoran dan berdarah. Alat yang digunakan untuk membersihkan casing adalah tisu dan dua ram. Kita harus selalu membersihkan ram agar ram tetap berfungsi dalam komputer dan kita harus membersihkan. Mana motherboard? Tunggu dulu. Mana motherboard? Kamu yang disuruh di sini. Jangan. Mana motherboard? Yang mana? Yang mana motherboard? Mana? Coba tunjuk. Oh, berarti ini kenari. Mana motherboard? Coba. Yang mana? Itu. Kita coba wadi. Itu betulnya wadi Pak. Yang mana? Iya, wadi. Itu mana motherboard? Nasi mana itu meledak. Ini Pak. Oke, lanjut. Mana? Membersihkan casing menggunakan kemoceng sikat tisu. Gunanya untuk membersihkan debu, kotoran, dan juga kotoran yang ada pada casing. Jangan ribut kalau sebentar presentasi. Pembersihan rak menggunakan cotton bud, tisu gunanya untuk membersihkan debu dan kotoran yang ada pada rak. Ketiga, fan. Pembersihan fan menggunakan cotton bud, tisu untuk membersihkan debu, kotoran. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah kita dapat mengetahui cara pembersihan dan perawatan pada perangkat keras komputer dan mengetahui alat-alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan dalam perawatan hardware komputer sehingga kita dapat praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi kami, kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih habis ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian juga sudah menyimpulkan tadi. Jadi masing-masing kelompok telah menyimpulkan hasil yang bisa kalian dapat, hasil yang kalian bisa pelajari dari perakitan ini. Jadi begitu ya. Kemudian yang terakhir kita lakukan adalah post test. Kita sudah berbulan cara post test pribadi. Ya, pribadi masing-masing.
kemudian yang akan datang ini, ya kalau kalian bisa menemukan komputer yang tidak terawat, kalian sudah bisa bersihkan. Karena kita juga sudah mulai tadi pembelajaran kita ini dengan doa, jadi kita juga perlu menutupnya dengan doa ya. Untuk itu saya persilakan. Ya, jadi selamat siang Pak Freddy. Kita bertemu kembali dalam percakapan kita setelah kita melalui proses yang cukup panjang ini, ya, mulai dari pra-observasi sampai proses observasi dalam kelas. Hari ini kita dibersamai oleh pengajar praktik saya, Bapak Magden, untuk kemudian memantau kita dalam percakapan kita di pasca observasi ini. Selamat siang Pak Magden. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk memantau pembicaraan kami hari ini. Terima kasih Pak. Baik Pak Freddy. Bagaimana perasaannya hari ini Pak? Ya puji Tuhan Pak, sudah luar biasa. Meskipun dalam prosesnya tadi di kelas ya awalnya mungkin saya agak bingung, tapi seiring berjalannya waktu itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan. Memang kita terus belajar Pak ya. Dari setiap tahapan yang kita lalui ya ada saja yang membuat kita tertekan, tetapi kita harus belajar. Baik, kita masuk dalam membicarakan hasil observasi pembelajaran Bapak di kelas berkaitan dengan rancangan yang sudah dibuat, kemudian bagaimana penerapannya setelah masuk dalam pembelajaran. Di rancangan pembelajaran yang Bapak buat, kita bicara tentang rancangan pengembangan. Ada 3 poin penting yang kemudian muncul di pra-observasi kemarin berkaitan dengan rencana pengembangan yang Bapak buat. Sejauh mana area ini Bapak bisa laksanakan dalam pembelajaran? Silakan diceritakan. Terima kasih. Jadi betul di pra-observasi kemarin ada 3 poin penting atau kriteria pengembangan yang saya terapkan. Di antaranya itu pengembangan sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah, dalam prosesnya saya melihat bahwa antusias siswa dalam hal pengembangan saya lakukan untuk pengembangan keterampilan itu sudah bagus. Kemudian di pengetahuan juga itu sudah berjalan dengan baik. Namun di sikap, di penilaian sikap itu saya melihat bahwa itu belum maksimal karena siswa yang kemudian ada beberapa siswa yang masih belum terlalu fokus pada dalam proses pembelajaran. Oh iya, masih cenderung pasif ya. Iya Pak. Dalam pembelajaran. Oh iya, betul. Ya, bagi saya secara keseluruhan proses pembelajaran yang Bapak lakukan dalam pembelajaran tadi itu memang saya katakan maksimal, artinya tercapai dengan baik apa yang menjadi target Bapak. Karena bagaimanapun juga peserta didik cukup senang mengikuti pembelajaran yang Bapak
melaksanakan, sehingga saya anggap oh tercapai pembelajaran di Bapak. Namun memang dari sisi Bapak tentu melihat banyak kendala, ada hambatan-hambatan yang Bapak dapat. Dari situ tentu ya saya ingin mendengar bagaimana kemudian Bapak melihat itu, apakah dalam proses itu berkaitan dengan yang tadi disampaikan dengan Bapak itu pada poin mana kemudian Bapak bisa menguraikan kendala itu terjadi, bisa diuraikan. Baik, terima kasih. Jadi kenapa saya katakan tadi dalam prosesnya itu saya menemukan kendala-kendala seperti itu, terbukti dari saya kan dalam proses penilaian sikap itu saya sebagai seorang guru kan harus jalan dari kelompok per kelompok itu, dan dari situ dalam video yang saya tadi lakukan itu ada beberapa siswa yang saya tanya dan dia merasa agak bingung kenapa saya memberikan arahan untuk berlaku itu salah satu bukti bahwa memang konsentrasi mereka dalam menyimakkan pembelajaran tadi masih Oke. Kemudian juga ya itu mungkin dipengaruhi karena salah satu faktornya ya Oh ya. Dan selain keaktifan siswa juga ada pengaruh alat yang diangkat. Karena mereka cenderung kan ketersediaan alat sedikit sehingga mereka lambat baru mutasi alat. Dan bisa kita maklumi di sekolah kita yang masih kurang ini ya, dan menyesuaikan, dan memang ya, itu menjadi tantangan tersendiri di sekolah kita. Ya tentunya dari kendala yang Bapak hadapi ini, ya kita tidak ingin hal itu terulang terus. Artinya kita berharap bahwa peserta didik kita secara keseluruhan bisa aktif. Yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya ini tentu berkaitan dengan rencana aksi untuk kemudian mengupayakan agar keseluruhan peserta didik kita itu bisa aktif dalam pembelajaran. Kira-kira target Bapak atau rencana Bapak ke depan seperti apa untuk menangani ini? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi mungkin hal yang mungkin bisa saya lakukan dalam prosesnya ke depan, yang pertama saya akan memberikan tugas-tugas tambahan kepada siswa dalam diskusi atau mereka sebagai ketua kelompok dibagi seperti itu sehingga mereka bisa betul-betul merasa ada tugas tanggung jawab yang mereka harus kerjakan sehingga dalam proses itu betul fokus. Mungkin yang kedua, saya juga selalu guru itu harus mempersiapkan diri lebih maksimal lagi dalam hal penguasaan materi sehingga antusias siswa dalam segala macam pembelajaran yang kita berikan itu lebih maksimal. Betul. Jadi itu targetnya, artinya rencana aksinya ke depan bagaimana kemudian memberikan peran tambahan sehingga anak itu merasa ikut terbeban untuk melaksanakan aktif dalam pembelajaran kerja kelompok misalnya seperti itu. Tentu kalau bicara target ya harusnya ada fase di mana kita harus mengatakan bahwa ini target. Kira-kira target Bapak itu apakah dalam berapa kali pertemuan atau bagaimana sehingga penilaian Bapak bahwa target ini sudah tercapai? Jadi mungkin target yang akan bisa saya ambil itu ada mungkin 3 pertemuan yang saya bisa melihat kondisi lebih baik dari yang tadi. Namun ketika misalnya itu belum tercapai, ini kan itu akan berpengaruh pada karakteristik masing-masing. Jadi setelah misalnya saya sudah 3 kali pertemuan dan masih ada seperti itu, saya akan melakukan pendekatan pribadi masing-masing siswa kemudian kendala-kendala yang mereka hadapi sehingga dalam proses pembelajaran itu mereka tidak bisa konsentrasi. Pendekatan personal Pak ya? Iya. Betul. Oke, jadi berharap bahwa betul ini bisa
target ini bisa tercapai, komitmen. Artinya dari target yang ingin Bapak capai ini, tentu kita berharap bahwa Bapak betul-betul berkomitmen ini, sehingga ini tidak hanya secara administrasi tercatat di sini 3 kali pertemuan, tapi betul-betul target ini bisa tercapai. Seperti apa komitmen Bapak? Apakah berkaitan dengan keyakinan diri Bapak untuk bisa capai itu atau Jadi pertama bahwa sama seperti yang tadi disampaikan saya sampaikan sebelumnya, saya akan mengupayakan hal yang tadi termasuk bagaimana memberikan kebersamaan. Kemudian di situ juga saya akan melakukan refleksi itu memberikan semacam apa ya, hal yang mereka isi, kuesioner semacam kuesioner yang mereka isi, sehingga saya dari situ saya bisa mengetahui apa kemauan siswa, bagaimana mereka bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan apa minat mereka, sehingga dalam proses pembelajaran itu mungkin saya bisa merubah metodenya, kemudian metode pembelajarannya, sehingga itu saya harus sesuaikan dengan kemauan siswa sendiri. Karena ketika misalnya saya hanya berpatokan pada kemauan saya sebagai seorang guru, ya saya berpikir bahwa itu juga tidak akan maksimal terrealisasi dengan baik, karena saya tidak mempertimbangkan dari sisi siswa. Betul sekali. Iya. Oke, jadi mudah-mudahan ya tentu kita berharap bahwa ini bisa dilakukan dan bisa tercapai dengan baik. Dari keseluruhan proses pembelajaran yang Bapak lakukan ini, kalau kita bicara skala angka 1 sampai 10 misalnya, dari proses pembelajaran yang Bapak barusan lakukan ini, kira-kira pada poin berapa Bapak menilai? Istilahnya sulit. Tapi memang betul bahwa memang harus kita dari poin yang saya lihat, kemudian itu juga disesuaikan dengan tingkat antusiasme siswa dalam kelas, perasaan mereka, kemudian tingkat keaktifan yang mungkin ada di poin 8, Pak. Wah, bagus sekali. Ya betul. Memang karena di awal saya sudah katakan bahwa secara keseluruhan pencapaian Bapak dalam pembelajaran itu sudah sangat baik. Ya tentu ya namanya manusia pasti ada kekurangan-kekurangan. Berkaitan dengan ini, ya tentu dari poin itu kita tentu menginginkan maksimal. Katakanlah 9 atau 10 kalau perlu. Ya tentu kira-kira lah apa upaya Bapak kemudian memaksimalkan itu. Jadi mungkin untuk bisa memaksimalkan itu, ya itu bukan hanya di peserta didiknya, Ya. tapi itu juga di saya sebagai seorang guru mungkin perlu untuk melakukan pelatihan pengembangan diri lagi untuk bisa lebih maksimal dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga akan menyusulkan kepada sekolah untuk menyediakan fasilitas yang lebih memadai lagi untuk kami bisa menerapkan ilmu yang baik, karena memang betul bahwa salah satu kendala kami di dalam proses pembelajaran tadi kekurangan Ya, iya. Kemudian di siswanya saya butuh memberikan saran-saran yang positif untuk bagaimana berpikir mereka itu lebih aktif. Ya seperti yang Bapak lakukan di awal pembelajaran kan, semacam ice breaking yang Bapak sehingga anak-anak menjadi segar untuk siap melakukan asas sebenarnya itu Pak. Nah, memang anak-anak kita kalau kita tidak upayakan bisa fokus ke kita, susah kita lakukan pembelajaran. Sehingga dengan melakukan ice breaking itu anak-anak menjadi fokus. Terakhir ini mungkinkah juga nantinya Bapak melibatkan mungkin rekan sejawat
Ya itu sudah pasti Pak. Oh, Karena selama ini saya sangat membutuhkan mereka sejauh ini bagaimana sharing mengenai materi mungkin, kemudian proses pemeriksaan kelas, kemudian bagaimana agar proses tercapainya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik ketika saya bisa memberikan ruang kepada teman-teman sejauh untuk bisa berdiskusi, bisa saling mengisi. ya. Jadi intinya bahwa saya sangat membutuhkan mereka juga teman sebagai teman diskusi. terus mengembangkan diri menggunakan ruang guru, yang seterusnya. Terima kasih Pak Fredrik sudah berbagi cerita dengan saya, mencoba merefleksikan hasil pembelajaran kita di kelas, dan tentunya berkaitan juga dengan rencana-rencana aksi ke depan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan terhadap pengembangan peserta didik tentunya, sehingga harapan kita bahwa peserta didik kita semakin lebih baik dan output yang kita harapkan dari sekolah kita ini ya berhasil di luar sana nanti. Pak Magden, mungkin saya memberikan kesempatan kepada Pak Magden untuk memberikan catatan-catatan barangkali atau masukan-masukan berkaitan dengan pembelajaran ataupun pembicaraan kami hari ini. Silakan Pak. Siap. Kalau saya pantau tadi dari tadi sampai di akhir ini, saya berharap dari para sampai ya. Ini adalah coach. Kita sebagai coachnya ada yang di konten. Ini. Kemudian ini saya lihat tadi sudah mulai muncul ada perempuan, kemudian ada identitas, dan ada sudah muncul kan kedepannya nanti apa yang bisa Bapak lakukan misalnya pembelajaran apa potensi yang didapat oleh pelajaran kemudian seperti apa dan juga itu ada kemudian ini perlu kita lagi apa namanya kembali model dengan tanggung jawab kan ada perlu terkaji di sini. Semuanya sudah pasti sekali. Kalau saya pantau tadi kan sudah waktu sekali kemudian belajar tingkat ini. Kalau kita punya aksi nyata berarti kan juga kedepannya apa ini mendapatkan ini aksi nyata ini mau di gimana dan atau mau di kursus lagi atau kursus saja atau setengah jiwa. Oh betul, iya. Siap. Terima kasih Pak atas komentarnya. Saya sangat mendapat pencerahan dari Bapak berkaitan dengan apa yang sudah kami lakukan ini. Tentunya ini menjadi catatan bagi saya untuk perbaikan ke depannya. Jadi ya sekali lagi terima kasih untuk membersamai kami di sini Pak. Jadi sekian pertemuan kita hari ini Pak Fredrik, terima kasih kembali saya sampaikan sudah meluangkan waktu untuk mengikuti proses ini. Tentu ke depan kita akan seperti yang disampaikan Pak pengajar praktik saya bahwa ini mau diapakan ini aksi ini. Apakah hanya sampai di sini atau ya ada tindakan yang lebih konkret yang nyata di lapangan. Terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak untuk bisa memaksimalkan tanggung jawab kita.
Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Oke.